Hai teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, semoga kalian bisa menikmati semangkuk bubur ayam di pagi harinya. Di video ini, kita akan mendengar pengalaman pahit dari seorang pedagang bubur ayam yang menukarkan anaknya demi memviralkan bubur ayamnya. Buat kalian para pecinta bubur ayam, apakah kalian mau menukar semangkuk bubur ayam dengan nyawa manusia? Sebelum itu, menekan tombol like dan subscribe sangat membantu agar channel kecil ini dapat membeli semangkuk bubur ayam. Terima kasih. Kupikir, membuka warung bubur ayam akan jadi jalan rezeki untukku dan keluargaku. Kupikir, dengan kerja keras, aku bisa membuat hidup kami jauh lebih baik. Tetapi, aku tidak pernah tahu bahwa setiap mangkuk bubur ayam yang aku racik, pada akhirnya akan menyeretku ke dalam keputusasaan paling gelap. Perkenalkan, namaku Bima. Aku seorang kepala keluarga dengan seorang istri dan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Hidup kami pas-pasan, tapi cukup untuk bertahan. Aku pernah bekerja sebagai kuli bangunan, tapi proyek semakin jarang. Kadang aku dapat pekerjaan harian, kadang tidak sama sekali. Di sisi lain, kebutuhan hidup terus berjalan. Anak harus sekolah, makan sehari-hari, bayar kontrakan, listrik, dan sebagainya. Aku sering melihat istriku Sari menghitung uang di dompet kecilnya. Jemarinya gemetar, wajahnya pucat. Dan di saat itu, aku tahu aku harus mencari jalan lain. Warung bubur ayam ini sebenarnya ide Sari. Mas, gimana kalau kita buka warung kecil? Mas kan bisa masak juga. Kita coba jualan bubur ayam. Itu kan banyak yang suka. Pagi-pagi bisa rame. Aku awalnya ragu. Modal dari mana? Tapi Sari meyakinkan. Kalau kita berani, pasti ada jalan. Akhirnya, dengan sisa tabungan yang kami punya, ditambah meminjam sedikit dari adik ipar, kami mulai membuka warung kecil. Warungnya sederhana sekali. Hanya gerobak bekas yang aku cat ulang dengan cat hijau murah, beberapa kursi plastik, dan meja kayu tua yang aku pungut dari rumah tetangga yang sudah tidak dipakai. Kami menaruhnya di pinggir jalan dekat kontrakan. Lokasinya lumayan strategis, dekat dengan perempatan kecil, banyak orang lalu lalang berangkat kerja. Malam sebelum membuka warung pertama kali, aku bahkan tidak bisa tidur. Tanganku sibuk menyiapkan ayam, membuat kaldu, mengupas bawang, menanak nasi, dan menyiapkan semua bumbu. Sari menemaniku, sesekali mengelap keringat di dahiku. Aku yakin mas, besok pasti banyak yang beli. Katanya dengan senyum tipis. Aku mengangguk, mencoba percaya, tapi jauh di dalam hatiku ada rasa was-was. Di hari pertama, pagi itu, aku bangun pukul 3 dini hari. Aku mulai menanak bubur, menyiapkan ayam suwir, kacang kedelai goreng, cakwe potong, daun bawang, dan kerupuk. Aroma kaldu ayam memenuhi dapur kontrakan kecil kami. Aku mendorong gerobak keluar sekitar pukul 5 pagi. Jalan masih sepi. Udara dingin menusuk, embun menempel di dedaunan. Lampu jalan berkelip-kelip. Setelah menata kursi dan meja, aku duduk menunggu pembeli. Jam 6 lewat, satu orang pembeli pun datang. Seorang tukang ojek. Ia memesan satu mangkuk bubur. Aku menyajikannya dengan penuh semangat. Saat ia menyuap buburku, aku memperhatikan wajahnya. Dalam hati, aku berharap ia merasa puas. Lumayan enak mas, nanti saya beli lagi, katanya dengan singkat. Aku pun tersenyum. Itu cukup membuat hariku terasa cerah. Tetapi hingga jam 8 lewat, hanya 3 orang yang datang. Hingga jam 10, tak ada lagi pembeli. Sisa bubur yang kubuat terpaksa kami makan sendiri di rumah. Sari mencoba menghiburku. Namanya juga awal mas, nanti lama-lama orang tahu
pasti ramai. Aku mengangguk, mencoba percaya, tetapi di dalam hati ada sedikit rasa kecewa. Hari demi hari aku terus berjualan, bangun pagi, menyiapkan bahan, mendorong gerobak ke pinggir jalan, tetapi hasilnya tidak jauh berbeda. Kadang aku hanya laku 5 mangkuk, kadang 7, pernah sekali hanya laku 2, sisanya terbuang. Setiap kali bubur yang sudah aku masak tidak laku, hatiku terasa ditusuk. Karena itu bukan sekedar makanan, itu modal, itu harapan, itu kerja keras. Aku mulai merasa putus asa, apalagi kalau melihat warung bubur lain di ujung jalan yang selalu ramai. Antriannya memanjang, pembeli datang silih berganti. Aku sering berdiri memandang dari jauh. Dadaku terasa sesak. Apa buburku tidak enak? Apa aku tidak bisa bersaing? Sari tetap berusaha kuat. Ia bilang, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jangan iri sama orang lain. Kita jalani aja pelan-pelan. Tapi aku bisa melihat air matanya jatuh diam-diam saat menghitung uang hasil jualan yang tidak seberapa. Kondisi semakin parah. Uang kontrakan menunggak. Listrik hampir diputus. Dava anakku butuh uang untuk bayar sekolah, sedangkan aku sedang tidak punya. Pernah suatu malam, Dava mendekat kepadaku, membawa brosur tentang kegiatan sekolah. Ayah, katanya besok ada piknik ke museum. Aku boleh ikut kan? Katanya dengan mata berbinar. Aku hanya terdiam. Hatiku serasa hancur. Bagaimana bisa aku mengiyakannya? Sementara untuk makan besok saja aku tidak yakin. Akhirnya aku mengelus rambutnya, memaksakan senyum. Nanti ya nak, ayah lagi nabung. Dava mengangguk pelan. Wajahnya langsung murung. Malam itu, aku menangis diam-diam di dapur, agar tidak dilihat anak dan istriku. Kehidupan semakin menekan. Dan di saat aku merasa benar-benar di ujung tanduk, bisikan itu pun datang. Seorang teman lama bernama Jaya tiba-tiba pun muncul. Ia dulu teman nongkrong waktu aku masih bujang. Aku bertemu dengannya secara kebetulan di warung kopi. Kami mengobrol cukup panjang. Ia menatapku dengan mata yang aneh, seperti tahu semua penderitaanku. Kamu kelihatan capek banget, Bim. Usaha bubur itu sepi ya? Katanya. Aku hanya bisa tertawa hambar. Kalau mau, aku bisa menawarkanmu jalan pintas. Ucapnya dengan pelan. Aku mengernyit. Jalan pintas. Maksudmu? Ia tersenyum samar, mendekatkan wajahnya ke arahku. Penglaris. Hatiku bergetar. Aku tahu istilah itu. Ilmu hitam, pesugihan, atau apapun namanya. Sesuatu yang bisa bikin usaha laris manis. Aku hanya terdiam menelan ludah. Jaya menepuk bahuku. Gak usah takut. Semua orang punya cara untuk mencari makan. Ada yang bisa bekerja keras, dan ada yang bisa pakai cara cepat. Kalau kamu mau, warung buburmu bisa viral. Bisa penuh setiap hari, tinggal berani apa enggak. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, bahkan setelah aku pulang ke rumah malam itu. Di satu sisi, aku tahu itu salah, itu jalan gelap. Tetapi di sisi lain, aku merasa lelah, aku marah, aku ingin sekali melihat warungku ramai, melihat anakku bisa sekolah dengan layak, dan juga melihat istriku tersenyum tanpa harus menahan tangis. Malam itu aku duduk di depan warung buburku yang sepi. Jalanan sudah sunyi, ditemani lampu jalan yang remang-remang. Angin malam bertiup pelan, membuat bendera plastik kecil di warungku berkibar-kibar. Aku menatap gerobak buburku yang kosong. Bau kaldu basi tercium samar dari panci yang sudah dingin. Di dalam hati, aku bertanya, apakah kerja keras saja memang tidak cukup? Dan tanpa aku sadari, pertanyaan itu menjadi pintu pertama
menuju jalan yang tidak pernah seharusnya aku pilih. Ada satu hal yang paling menakutkan bagi seorang ayah, bukan kehilangan uang, bukan juga rasa lapar, tetapi melihat anak dan istri menderita tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku sudah berbulan-bulan mencoba bertahan dengan warung bubur ayamku, tapi semakin hari semakin jelas, usahaku tidak berjalan. Gerobakku berdiri sendirian di pinggir jalan. Sesekali ada orang lewat, berhenti sebentar, lalu pergi tanpa membeli. Yang datang pun hanya satu dua. Aku sering duduk di kursi plastik reot, menatap kosong ke arah jalan yang ramai kendaraan. Setiap suara motor melintas, jantungku berdebar, berharap mereka berhenti. Tapi nyaris tidak pernah. Kadang aku merasa bubur yang kuciptakan adalah bubur gagal. Kadang aku merasa akulah yang gagal. Sari istriku selalu berusaha menghibur. Mas, sabar ya, rezeki itu sudah ada jalannya. Allah pasti bisa melihat usaha kita. Aku hanya mengangguk, tapi jauh di dalam hati, kata-kata itu seperti debu yang ditiup angin. Entah kenapa, aku semakin sulit percaya. Aku tahu Sari berusaha kuat, tapi aku bisa melihat matanya yang mulai sering berkaca-kaca. Terutama saat ia menghitung hasil jualan. 15.000, 20.000, kadang hanya 10.000. Itu pun tidak menutup modal. Ada malam ketika aku pulang, kutemukan Sari sedang duduk sendiri di dapur, menatap kosong ke arah panci bubur yang masih penuh. Tangannya mengelus pelan dinding panci, lalu tanpa sadar, air matanya pun terjatuh. Aku berdiri di pintu, tidak berani berbicara. Hatiku merasa hancur. Yang lebih menyakitkan, Dava, anakku, mulai menyadari keadaan kami. Pernah suatu malam ia berkata lirih, "Ayah, kalau uangnya nggak cukup, aku nggak usah jajan di sekolah juga nggak apa-apa kok." Aku merasa terpukul. Kata-kata itu keluar dari mulut bocah 8 tahun. Aku berusaha tersenyum mengelus rambutnya. "Enggak nak, ayah janji kamu tetap bisa jajan." Tapi aku tahu, itu janji kosong. Besoknya aku melihat Dava duduk sendirian di halaman sekolah. Tidak ikut jajan bersama teman-temannya. Ia hanya membuka bekal roti tawar tipis yang kubuatkan pagi tadi. Dadaku serasa sesak. Aku ingin menjerit. Suatu malam, aku terbangun. Aku bermimpi melihat warung buburku ramai luar biasa. Orang-orang mengantri sampai panjang. Wajah mereka penuh senyum. Semua memuji buburku. Aku pun merasa bahagia dan bangga. Tetapi, kemudian suasana berubah. Aku menoleh dan melihat Dava berdiri di antara kerumunan. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya kaku. Lalu, satu persatu pembeli bubur berubah menjadi bayangan hitam, menatapku dengan tatapan hampa. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Nafasku tidak beraturan. Mimpi itu terasa nyata. Aku duduk di dapur, menyalakan rokok, menatap kosong ke arah panci bubur kosong. Suara jam dinding berdetak keras sekali, seolah mengejek. Aku tahu, kalau ini terus berlanjut, aku bisa gila. Di tengah kegelapan itu, Jaya muncul kembali, seolah ia tahu kapan waktunya aku benar-benar lemah. Aku bertemu dia lagi di warung kopi. Ia duduk dengan santai, sembari asap rokok mengepul dari mulutnya. "Bim, masih sama? Warung buburmu masih sepi?" Tanyanya sambil menyeringai. Aku tidak menjawab, hanya menunduk, mengaduk kopi hitamku yang sudah dingin. Jaya menepuk bahuku. "Aku sudah bilang kan, ada jalan cepat. Kamu cuma perlu sedikit keberanian." Aku meliriknya lagi. "Maksudmu penglaris itu?" Ia tersenyum tipis. "Iya, kamu pikir warung-warung yang ramai terus setiap hari itu semua karena mereka jago masak? Halah, enggak juga. Banyak yang pakai cara begitu.
dan mereka sekarang kaya raya. Aku terdiam. Kata-katanya menamparku, karena jauh di dalam hati, aku tahu ada benarnya. Aku pernah mendengar gosip soal warung makan tertentu yang pakai penglaris, tapi aku selalu menganggap itu mitos. Tetapi sekarang, kenapa rasanya aku ingin percaya? Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Bayangan warung buburku yang ramai terus muncul di kepalaku. Bayangan Dava bisa ikut piknik sekolah, bisa jajan, bisa beli seragam baru. Bayangan Sari yang tersenyum lega saat menghitung uang hasil jualan. Tetapi bersamaan dengan itu, ada suara kecil yang berbisik. Itu bukan rezeki bersih, itu jalan gelap. Aku duduk di depan rumah, menatap langit malam yang kosong. Suara jangkrik yang menggema. Angin dingin pun menusuk ke tulang-tulang. Aku menatap wajah dengan kedua tanganku. Rasanya seperti ada kekuatan yang menarikku ke arah berlawanan. Aku sempat menceritakan sedikit kepada Sari, tanpa menyebut nama Jaya. "Rin, kalau ada cara biar warung kita rame, apakah kamu mau?" Tanyaku hati-hati. Sari menoleh, menatapku dengan dalam. "Maksud Mas, ya misalnya ada orang yang bisa bantu dengan syarat tertentu." Sari langsung paham arah pembicaraanku. Wajahnya berubah tegang. "Mas, jangan pernah mikir ke situ. Kita susah, iya, tapi jangan sampai ngorbanin iman. Aku gak mau rezeki kita kotor, apalagi kalau nyangkut hal-hal mistis." Aku terdiam, hatiku terasa panas. Dalam pikiranku, aku ingin berteriak. Kamu gak ngerti rasanya jadi aku. Aku yang lihat anak kita nahan lapar. Aku yang tiap hari dikejar hutang. Tetapi, kata-kata itu hanya berputar di kepalaku, tidak keluar dari mulut. Hari-hari berikutnya semakin buruk. Warung buburku hanya laku 3 mangkuk. Modal pun telah habis. Utang menumpuk. Pemilik kontrakan sudah mulai mengancam kami. Puncaknya, Dava pun jatuh sakit. Ia demam tinggi. Badannya terasa panas. Aku tidak punya cukup uang untuk membawanya ke dokter. Aku hanya bisa membeli obat warung seadanya. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidurnya, mengelap keringat di dahinya. Tubuh kecilnya menggigil. Aku menatap wajah anakku, dan di saat itu, aku pun menyerah. Keesokan harinya, aku menemui Jaya. Ia sudah menungguku di warung kopi yang sama. "Aku tahu kamu bakal datang lagi," katanya sambil terkekeh. Aku menarik nafas panjang. Kalau aku setuju, apa yang harus kulakukan? Senyum Jaya melebar, matanya berkilat. "Tenang, semua ada jalannya. Kamu cuma perlu siap dengan syaratnya." Aku menelan ludah. Kata syarat itu membuatku merinding. Tapi aku sudah tidak punya pilihan. Malam itu aku pulang dengan langkah yang terombang-ambing. Di jalan, aku merasa ada yang mengikutiku. Suara langkah kaki samar terdengar di belakangku. Aku pun menoleh, namun tiada siapa-siapa. Angin malam serasa tiba-tiba dingin menusuk. Lampu jalan satu persatu berkelip, seperti mau padam. Saat sampai di rumah, aku mencium bau melati menyengat di depan pintu. Padahal tidak ada melati di sekitar kontrakan kami. Aku tahu ini awalnya. Aku masuk, menatap Sari dan Dava yang sudah tertidur. Aku berdiri lama di samping tempat tidur mereka. Hatiku diliputi perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku ingin menyelamatkan mereka dari kesusahan. Tetapi di sisi lain, aku tahu, aku baru saja membuka pintu untuk sesuatu yang mungkin akan menghancurkan kami semua. Malam itu, aku merasa langkahku bukan lagi milikku. Aku seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekedar tekad. Suara Jaya, tawarannya, janjinya tentang warung yang ramai terus berdengung di telingaku. Dan di dada, ada rasa sesak bercampur harapan palsu. Mungkin
Inilah jalan keluar. Jaya menjemputku dengan motor bututnya. Udara malam terasa dingin menusuk. Kabut tipis menggantung di jalanan kecil. Lampu jalan redup. Suara anjing menggonggong bersahut-sahutan dari kejauhan. "Kamu yakin siap, Bim?" tanya Jaya sembari menoleh sekilas. Aku hanya mengangguk. Walau jantungku berdetak begitu cepat. Kami melaju melewati ganggang sempit, hingga akhirnya berhenti di sebuah lahan kosong yang dipenuhi pohon bambu. Angin yang bertiup membuat batang-batang bambu beradu, menimbulkan suara menyeramkan. Di tengah lahan itu, ada seorang pria tua menunggu. Rambutnya putih kusut, matanya cekung, kulitnya keriput seperti kulit ular yang mengelupas. Pakaian hitamnya lusuh, tapi sorot matanya tajam sekali. "Ini orangnya." Suara parau pria tua itu menyapa Jaya. "Iya mbah, ini Bima. Dia butuh penglaris." Aku menelan ludah. Suara pria itu membuat bulu kudukku berdiri. Pria tua itu yang kemudian kupanggil Mbah Seno menyuruhku duduk bersila di tanah. Tanah itu lembab, dingin dan berbau anyir. Aku bisa mencium aroma kemenyan yang sudah menyengat. Asapnya mengepul di antara batang-batang bambu. "Kalau kamu memang mau, jangan ada ragu. Sekali sudah melangkah, tidak ada jalan kembali," kata Mbah Seno. Tetapi setiap kata terasa menghantam dadaku. Aku mengangguk pelan. "Saya siap." Mbah Seno mulai melafalkan mantra dengan suara yang berat. Serak seperti datang dari tempat yang jauh. Suaranya bercampur dengan desir angin dan suara bambu beradu, menciptakan harmoni yang membuat tubuhku merinding. Ia mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan merah pekat. Entah darah entah apa, ia menyuruhku meneteskan cairan itu ke ujung lidah. Rasanya asin, anyir, membuat perutku mual. "Tanda ikatan sudah dibuat. Besok warungmu akan ramai. Orang-orang akan datang seolah-olah mereka ditarik ke sana." Aku hanya bisa mengangguk, mencoba menelan rasa takut yang telah memenuhi kepalaku. Sebelum aku pulang, Mbah Seno menatapku dengan tajam. "Ingat, penglaris ini bukan gratis. Ada syarat, ada harga, semua yang besar selalu ada tumbalnya." Aku terkaget. Tumbal, maksudnya? Ia tidak menjawab langsung, hanya tersenyum samar. "Nanti kau akan tahu, tapi jangan khawatir. Semakin kau patuh, semakin besar hasilnya." Kata-kata itu menancap di dalam kepalaku. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahku tertahan. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan aneh. Tubuhku terasa ringan, tapi juga ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Aku menyiapkan bubur seperti biasa, mendorong gerobak ke pinggir jalan. Matahari baru terbit, udara pagi terasa segar, burung-burung berkicau, tapi di dadaku ada kegelisahan yang membara. Jam 6 lewat, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya pun terjadi. Orang-orang mulai berdatangan. Satu pembeli, 2, 3, 5 dalam waktu 1 jam. Bangku plastikku pun penuh. Antrian mulai terbentuk. Suara sendok beradu dengan mangkuk. Suara orang-orang memanggil. "Mas, satu lagi bubur ayam. Tambah cakwenya ya mas. Ayo cepat mas, saya mau berangkat kerja." Aku sibuk tak karuan. Tanganku gemetar tapi juga penuh semangat. Keringat mengucur deras. Wajahku terasa panas. Tetapi hatiku bahagia luar biasa. Untuk pertama kalinya, buburku laku habis sebelum jam 9 pagi. Sari yang datang membantu sampai meneteskan air mata haru. "Mas, ini beneran terjadi?" Aku hanya tersenyum. Meski jauh di dalam hati, ada suara lain yang berbisik. "Ingat, ini bukan hasil kerja kerasmu. Ini karena sesuatu yang lain."
Hari demi hari warungku semakin ramai. Orang-orang seperti tidak bisa menolak buburku. Ada yang bahkan bilang, entah kenapa saya kangen terus sama bubur di sini. Rasanya berbeda. Padahal aku tidak mengubah resep apapun. Uang mulai mengalir. Aku bisa bayar kontrakan, bayar listrik, bahkan membelikan Dava mainan yang sudah lama ia inginkan. Wajahnya ceria, tawanya kembali pecah di rumah. Sari juga terlihat lebih tenang, meski sesekali aku menangkap tatapan khawatir di matanya. Aku mulai merasa bangga, aku mulai merasa berkuasa. Tapi bersamaan dengan itu, ada hal-hal aneh yang mulai muncul. Suatu malam, aku pulang dari warung lebih larut dari biasanya. Saat membuka pintu rumah, aku mencium lagi bau melati yang menyengat. Di ruang tamu, kulihat Dava sedang duduk sendirian, menatap kosong ke arah dinding. "Dava, kamu ngapain?" tanyaku. Ia menoleh dengan lambat. Matanya sayu, wajahnya pucat. "Ayah, tadi ada perempuan rambut panjang duduk di sini. Dia senyum terus kepadaku." Aku langsung merinding. Bulu kudukku pun berdiri. Tidak ada siapapun di ruang tamu itu. Hanya aku dan Dava. Sejak saat itu, aku mulai sering mimpi buruk. Aku bermimpi duduk di warung bubur yang ramai. Tetapi, setiap orang yang makan berubah menjadi bayangan hitam tanpa wajah. Mereka menyuap bubur dengan lahap, lalu menatapku serempak dengan mata yang kosong. Aku terbangun dengan nafas yang tidak teratur. Tubuh dibasahi oleh keringat. Kadang aku bermimpi melihat Dava berdiri di tengah warung. Tubuhnya dikelilingi asap hitam pekat. Ia menjerit memanggilku. "Ayah, tolong." Tapi aku hanya bisa berdiri terpaku dan tidak bisa bergerak. Sari mulai menyadari perubahan. "Mas, aku ngerasa ada yang aneh sama warung kita. Kok bisa tiba-tiba rame banget? Padahal dulu kan sepi. Dan aku sering mimpi buruk juga. Dava juga kelihatannya nggak sehat." Aku menoleh ke arahnya, mencoba tersenyum. "Itu cuma perasaanmu. Kita kan memang lagi rezeki." Tetapi tatapan Sari penuh curiga. "Mas, jujur sama aku. Mas ngelakuin sesuatu kan?" Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Aku ingin bilang, ingin jujur, tetapi aku takut. Takut ia akan meninggalkanku. Takut ia akan benci kepadaku. Aku hanya menggeleng. "Enggak, Rin, aku enggak ngapa-ngapain." Tapi jauh di dalam hati, aku tahu kebohongan itu hanya menunda bencana. Hari-hari berikutnya, uang terus mengalir. Warungku semakin dikenal. Orang-orang menyebut-nyebut bubur ayam Bima, seolah itu bubur paling nikmat di kota kecil ini. Aku bisa membeli pakaian baru untuk Sari, bisa membayar tunggakan sekolah Dava, bahkan menabung sedikit. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Tapi di dalam, setiap kali aku melihat senyum Dava, hatiku dihantam rasa bersalah. Karena aku mulai mengerti, siapa sebenarnya yang akan diminta jadi harga dari semua ini. Aku kira aku sudah siap dengan segala konsekuensi. Aku kira dengan menerima perjanjian itu, aku hanya sedang menukar sesuatu yang kecil demi kehidupan yang lebih baik. Tetapi aku salah. Karena ternyata harga yang harus kubayar jauh lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Sejak warungku mulai ramai, Dava berubah. Awalnya hanya sekedar sering mengantuk di sekolah. Guru wali kelasnya bilang ia terlihat pucat dan sering melamun. Aku pikir itu karena ia terlalu lelah atau kurang tidur. Tapi lama-lama, aku menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Malam-malam tertentu, aku mendengar suara Dava mengigau. Aku terbangun, lalu melihatnya duduk di tepi ranjang. Matanya setengah terbuka, tubuhnya kaku.
"Dava, kamu kenapa?" Tanyaku dengan panik. Tetapi ia hanya menoleh perlahan, menatapku dengan tatapan kosong. Bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar bisikan lirih. "Dia mau ajak aku pergi ya." Darahku pun berdesir. "Siapa? Siapa yang kamu maksud?" Tapi Dava hanya menunduk, lalu rebah kembali, tertidur lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya, ketika kutanya, ia tidak ingat apapun. Malam-malam berikutnya, bukan hanya Dava yang aneh. Aku sendiri mulai sering melihat sesuatu. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu, menghitung hasil jualan. Sari sudah tidur. Dava pun juga. Cahaya lampu membuat bayangan bergerak-gerak di dinding. Tiba-tiba, aku mencium bau melati yang sangat menyengat. Dari arah pintu, terdengar langkah kaki perlahan. Aku menoleh, dan saat itu jantungku hampir berhenti. Seorang perempuan berambut panjang, wajahnya pucat pasi, matanya kosong, berdiri menatapku. Bibirnya tersenyum tipis, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya berdiri di sana tidak bergerak. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku seakan tertahan. Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kamar Dava. Aku langsung bangkit, berlari ke kamar anakku. Saat ku buka pintu, Dava tertidur pulas, tidak ada apa-apa. Ketika aku kembali ke ruang tamu, perempuan itu sudah menghilang. Hanya tersisa bau melati yang semakin kuat menusuk hidung. Aku terduduk lemas di lantai. Keringat dingin membasahi tubuhku. Sari mulai benar-benar curiga. Ia sering mendapati aku melamun atau terbangun tengah malam dengan tubuh gemetar. "Mas," aku tanya sekali lagi, "apa Mas ngelakuin sesuatu buat warung kita?" Aku nggak bodoh. Aku ngerasa ada yang ngikutin kita. Aku hanya bisa diam. Sari mendekat, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kalau ini tentang pesugihan atau penglaris, aku mohon, lepaskan. Aku lebih rela kita miskin daripada lihat Dava jadi kayak gini." Kata-katanya seperti pisau menancap di dadaku. Aku tidak bisa menjawab. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Tetapi kali ini terasa begitu nyata. Seolah-olah aku benar-benar ada di dalamnya. Aku berada di warung buburku. Ramai sekali. Orang-orang mengantri, berebut mangkuk bubur. Tapi setiap sendok yang mereka suapkan ke mulut berubah jadi gumpalan cairan merah. Mereka tetap makan dengan lahap. Cairan merah itu mengalir dari mulut mereka hingga menetes ke lantai. Aku ingin lari, tapi kakiku terpaku. Lalu, dari balik kerumunan, muncul sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya menunduk, tapi tangannya menggandeng Dava. "Ayah," suara Dava terdengar lirih. Aku mencoba meraih tangannya, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu membawa Dava masuk ke dalam asap hitam pekat. Aku berteriak sekuat tenaga, dan saat itulah aku terbangun. Tubuhku basah kuyup oleh keringat. Nafasku berantakan. Di sampingku, Sari juga terbangun, menatapku dengan wajah cemas. "Mas mimpi lagi. Mas, tolong berhenti. Aku takut." Aku menunduk, menutup wajahku dengan kedua tangan. Suatu sore, ketika aku sedang menutup warung, Jaya datang bersama Mbah Seno. Mbah Seno duduk di bangku plastik, menatapku dengan senyum samar. "Bagus, warungmu rame kan? Sudah kubilang." Aku hanya mengangguk, tetapi hatiku gelisah. Mbah Seno mendekat berbisik, "Ingat, janji itu ada harga, dan waktunya sudah dekat. Jangan coba-coba lari." Aku terkaget. "Harga? Maksud Mbah?"
Ia tersenyum lebar. Anakmu, dia sudah dipilih. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Aku terdiam, wajahku pun memucat. Mbah Seno menepuk bahuku pelan. Jangan melawan. Kalau kau patuh, warungmu akan terus berjaya. Kalau kau melawan, bukan hanya anakmu, tapi kau sekeluarga akan hancur. Aku hanya bisa terdiam dengan tubuh yang gemetar. Setelah pertemuan itu, rumahku semakin dipenuhi kejadian ganjil. Lampu sering berkedip-kedip sendiri. Piring jatuh dari meja tanpa alasan. Malam-malam terdengar suara langkah di lorong rumah, padahal semua orang sedang tidur. Kadang terdengar suara tawa perempuan samar dari dapur. Paling parah, Dava semakin sering sakit. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Ia sering terbangun tengah malam sambil menjerit. Ayah, tolong, jangan biarin dia bawa aku. Aku memeluknya erat, mencoba menenangkannya. Tetapi di dalam hati, aku tahu, aku yang membuka pintu untuk semua ini. Suatu malam, saat aku pulang lebih larut, kudapati Sari sedang menangis di ruang tamu. Di depannya, ada mangkuk tanah liat kecil yang kusembunyikan di bawah gerobak bubur. Ini apa, Mas? Suaranya bergetar penuh amarah. Aku terdiam. Mas, apa benar ini penglaris? Mas sadar enggak? Dava yang jadi korban. Anak kita. Aku mencoba meraih tangannya, tetapi ia menepisnya. Air matanya mengalir deras. Aku enggak kenal lagi sama Mas sekarang. Aku lebih pilih warung sepi daripada harus kehilangan anak. Kata-katanya menusuk, tapi aku tidak bisa menjawab. Aku hanya duduk terpuruk, menunduk, membiarkan air mata jatuh diam-diam. Hari-hari berikutnya semakin seperti di neraka. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap kali melihat Dava, aku merasa seolah ada pisau menebas jantungku. Pesugihan ini bukan sekedar soal warung ramai. Ini soal nyawa. Nyawa anakku sendiri. Aku ingin menghentikannya, tapi bagaimana? Aku sudah terikat. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Dan semakin aku ingin keluar, semakin banyak teror yang datang. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Dava kembali demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Matanya terpejam. Mulutnya berbisik-bisik. Ayah, tolong, jangan biarin dia bawa aku. Aku duduk di sampingnya, menangis seperti anak kecil. Tanganku menggenggam tangannya yang kecil dan dingin. Sari di sampingku juga menangis, menatapku dengan tatapan penuh luka. Di saat itu aku sadar, aku sudah menukar kebahagiaan anakku dengan keserakahan. Aku tidak pernah menyangka perjalanan hidupku akan berakhir seperti ini. Ketika dulu aku membuka warung bubur ayam, aku hanya ingin rezeki yang halal. Hidup sederhana bisa menafkahi keluargaku dengan tenang. Tapi sekarang, setiap kali aku menatap wajah Dava, aku tahu aku sudah menukar masa depan anakku dengan jalan pintas yang penuh kegelapan. Hari itu, Dava sudah 3 hari tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya panas dingin, kulitnya pucat kekuningan, matanya cekung seolah ada sesuatu yang menggerogoti hidupnya dari dalam. Sari hampir tidak pernah tidur. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Dava dengan wajah penuh air mata. Mas, tolong bawa dia ke rumah sakit. Aku nggak kuat lihat anak kita kayak gini. Aku ingin menjawab, ingin mengiyakan, tetapi lidahku tertahan. Aku tahu, percuma. Ini bukan sakit biasa. Ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan dokter. Ini harga yang harus dibayar karena perjanjian sialan itu. Malam itu, aku duduk di ruang tamu. Lampu gantung bergoyang pelan. Suara air hujan menetes dari atap bocor.
Uang hasil warung bertumpuk di meja, tapi kini terlihat begitu hina. Setiap lembar terasa seperti noda darah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dapur. Aku menoleh dan hampir saja menjerit. Di sana berdiri sosok perempuan berambut panjang. Bibirnya tersenyum tipis. Tangannya menggandeng Dava yang pucat dengan wajah kosong tanpa ekspresi. "Tidak, jangan!" Aku berteriak sambil berdiri. Tapi sosok itu lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya suara tangisan lirih Sari dari dalam kamar. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menemui Mbah Seno di gubuknya. Suasana di sana begitu menyeramkan. Bau dupa bercampur amis darah hewan masih sangat tercium. Aku langsung berlutut memohon, "Mbah, tolong batalkan semua ini. Ambil apa saja dari saya. Jangan anak saya. Tolong, Mbah." Mbah Seno hanya tertawa pelan. "Kau pikir perjanjian ini main-main? Kau sudah tanda tangan dengan darahmu sendiri. Tidak ada jalan kembali." Aku meraih kakinya, menangis seperti orang gila. "Tolong, saya rela mati. Saya rela kehilangan semuanya. Asal anak saya jangan diambil." Wajah Mbah Seno berubah dingin. "Kalau kau mati, siapa yang akan terus memberi makan perjanjian ini? Tidak bisa. Ingat, yang dipilih sudah jelas. Anakmu, itulah tumbalnya." Aku terdiam, tubuhku lemas, seolah seluruh tenaga keluar begitu saja. Sebelum aku pergi, Mbah Seno menatapku tajam. "Kalau kau coba melawan, bukan cuma anakmu yang hilang. Kau, istrimu, bahkan arwahmu tidak akan pernah tenang." Hari-hari berikutnya semakin buruk. Warung buburku semakin ramai, uang semakin banyak, tapi suasana rumah semakin gelap. Setiap malam, ada saja suara aneh-aneh. Pintu terbanting sendiri, bayangan berjalan di lorong. Dava yang semakin kurus, seperti tinggal tulang belulang. Kadang ia menjerit di malam hari. Tangannya meraih udara, seolah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. "Ayah, tolong." Aku hanya bisa memeluknya erat, menangis bersama. Sari semakin membenciku. Ia jarang bicara, hanya menatapku dengan mata yang penuh amarah dan kecewa. Aku tahu, di matanya, aku bukan lagi suami, tapi iblis yang mengorbankan anaknya sendiri. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon. Saat itu hujan deras turun. Petir menyambar berkali-kali. Rumah kami terasa dingin. Seolah ada ribuan roh gentayangan yang berkerumun di luar. Tiba-tiba, lampu pun mati. Rumah gelap gulita. Sari berteriak dari kamar, "Mas, Dava kejang-kejang. Cepat." Aku berlari dan saat kulihat, tubuh Dava menggeliat hebat di ranjang. Matanya terbalik, busa keluar dari mulutnya. Aku panik, mencoba menahan tubuhnya agar tidak terbentur. Udara di kamar berubah berat. Bau melati bercampur amis darah memenuhi ruangan. Dari sudut kamar, sosok perempuan berambut panjang pun muncul. Ia tersenyum, lalu mengangkat tangannya ke arah Dava. Tubuh anakku langsung terangkat beberapa senti dari ranjang, melayang dengan posisi kaku. "Tidak, lepaskan anakku." Aku menjerit mencoba meraih tubuh Dava. Tapi sosok perempuan itu hanya menatapku dengan senyum dingin. "Ayah, tolong." Suara Dava terdengar lirih, penuh penderitaan. Aku meraih tubuhnya dengan paksa, menariknya kembali ke ranjang. Aku berteriak membaca doa seadanya. Meski lidahku bergetar ketakutan, tiba-tiba suara keras menggema. Semua kaca jendela pecah bersamaan. Angin kencang menerobos masuk.
meniup semua benda berantakan. Sari menjerit histeris, memeluk Dava yang kini terbaring lemas di pangkuannya. Aku terduduk di lantai. Tubuhku gemetar tak terkendali. Pagi harinya, Dava tidak bangun lagi. Matanya terpejam dengan tenang, seolah sedang tidur panjang. Sari menangis meraung, memeluk tubuh kecil itu dengan histeris. Aku hanya bisa terduduk di pojok kamar, menatap kosong ke arah anakku. Air mataku mengalir tanpa henti, tapi hatiku sudah mati. Warung buburku hari itu tetap ramai. Orang-orang tetap mengantri. Tak tahu bahwa setiap sendok bubur yang mereka makan adalah hasil dari pengorbanan nyawa anakku. Aku duduk di kursi, memandang pembeli yang lahap menyantap buburku. Tapi bagiku, aku hanya melihat wajah Dava di setiap mangkuk. Setiap suap, setiap tawa, terdengar seperti ejekan yang menusuk telingaku. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Uang hasil jualan menumpuk di meja, tapi kini rasanya menjijikkan. Aku menatap foto keluarga kami yang terpajang di dinding. Foto saat Dava masih sehat, dan tersenyum ceria di antara aku dan Sari. Air mataku jatuh deras. Maafkan ayah, nak. Ayah sudah membunuhmu dengan keserakahan ayah sendiri. Di luar rumah, suara angin berdesir, diikuti suara tawa perempuan lirih. Aku tahu perjanjian itu belum selesai. Kini, setiap kali aku melihat semangkuk bubur ayam, aku tidak lagi mencium aroma kaldu ayam atau bawang goreng. Yang kucium hanyalah bau anyir darah. Setiap suap bubur mengingatkanku pada wajah Dava, tubuhnya yang kurus dan jeritan terakhirnya. Dan aku tahu, aku sudah kehilangan segalanya. Sari pergi meninggalkanku setelah pemakaman Dava. Ia tidak bisa lagi tinggal bersama pria yang telah mengorbankan anaknya sendiri. Aku dibiarkan sendiri, bersama warung yang ramai tapi tanpa jiwa. Kadang, di malam hari, aku masih mendengar suara Dava. Ayah, kenapa ayah biarin aku pergi? Dan aku hanya bisa menangis, menjerit dalam hati, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi sayangnya, ini nyata. Aku adalah pria yang menukar nyawa anaknya demi semangkuk bubur. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.